lebih detail. Mungkin ini lebih cocok untuk anak SD yang baru belajar mengenai simple present tense. Nah, biasanya kalau di buku sekolah kita diminta untuk membuat kalimat positif, negatif, dan pertanyaan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa di simple present itu yang pertama untuk harus memahami yang mana kata kerja, yang mana bukan kata kerja. Yang bukan kata kerja seperti yang terlihat di sebelah kiri saya ini memakai to be. Jadi disebut menggunakan to be karena setelah to be ini bukan kata kerja ya. Jadi ada 3 jenis kata yang biasanya diikuti oleh to be. Ada kata benda, ini sifat, ada kata keterangan juga. Contohnya today is Tuesday, today is Wednesday, today is Sunday, and etc. Jadi yang diikuti oleh to be adalah non-verb, ada noun, kata benda, ada adjective, kata sifat, ada adverb, kata keterangan. Kalau dia kata kerja, seperti yang sebelah kanan saya ini, kita nanti ingat clue-nya untuk membuat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Untuk kata kerja, kita membutuhkan kata do dan does. Ya, oke, lihat. Nomor 1 kita bahas dulu. She works in a hotel. Ya, keterangan lebih lanjut. Untuk subjek she, he, dan it, kata kerjanya selain bentuk pertama, tapi harus juga ditambahkan s atau es di belakangnya. Untuk lebih mengetahui kapan dipakai s kata kerjanya dan kapan pakai es, lihat nanti di playlist saya mengenai grammar atau tenses, simple present tense. Ya, jadi misalkan kalau kata kerjanya misalkan berakhiran bunyi sengau sh, seperti wash, seperti teach, itu nanti berakhiran es. Washes, teaches, Budi washes, Rina teaches ya. Kalau yang pakai s biasanya yang kata kerjanya berakhiran konsonan yang lain selain tadi bunyi sengau sh, seperti dig, menggali, jadi digs bukan diges ya. Kick, menendang, kicks bukan kickers. Jadi yang berakhiran es itu hanya yang bunyinya akhiran kata kerja seperti wash, teach, kiss. Nah, oke. Jadi lihat ini, she works in hotel. Ini pakai works aja pakai s, bukan workers, bukan es karena ini hanya k belakangnya. Kenapa ini pakai s? Kenapa ini tidak pakai s? Karena ini subjeknya she. Ingat, untuk subjek she, he atau it, kata kerjanya harus tambah s atau es. Karena di sini she, dia di sini kata kerjanya pakai s. Nah, untuk membuat kalimat negatif, setelah dia subjek she, ada kata does not. Dari mana kata does not itu? Seperti yang saya bilang, untuk menidakkan kata kerja, karena ini adalah kata kerja, bukan non-verb, kita membutuhkan kata bantu. Untuk membantu membuat kalimat negatif, tambahkanlah do not atau does not. Kenapa ini bukan do not? Karena di sini works, ada s. Jadi di sini does not. Jadi yang pakai does nanti adalah yang subjeknya she, he, it. Ingat, she bukan hanya tulisan she. She itu satu orang perempuan. Contohnya my mother, my sister, my aunt, Maria, Rebecca. Jadi bukan hanya tulisan she. He juga seperti itu. Kalau satu orang laki-laki, mau dia my brother, my uncle, my little brother, ya, itu masuknya ke he. Contohnya nama Mario, Ranto, Budi. Nah, tapi selain manusia, kalau she tadi perempuan, he itu laki-laki, it itu benda yang jumlahnya 1. Contohnya kucing itu, the cat. Ya, rambut saya, my hair, karena rambut itu dihitung 1, tidak pernah dihitung banyak ya. My eye, kalau satu matanya. Jadi ini yang pakai s atau es. Dan untuk membuat kalimat negatif dan pertanyaan nanti dia memakai kata bantu does. Untuk menidakkan does ditambah not. Jadi she does not work in a hotel. Dia tidak. Jadi ini hanya diterjemahkan tidak ya. Dia tidak bekerja di hotel. Nah, kalau untuk menanyakan, tempatkanlah does di depan. Karena di sini does berarti di depan ini juga does, bukan do.
Tapi lihat perubahannya, yang saya ingin jelaskan kedua kali adalah she does not work. Di sini tidak lagi pakai S. Kenapa? Karena si S yang ini sudah digantikan oleh si does. Berarti kata kerja ini kembalikan ke bentuk semula tanpa S atau S. Ingat? She does not work, bukan she does not works. Ya. Jadi jangan double S, karena si S yang di depan ini, she works ini, kenapa work di sini tidak pakai S lagi? Karena sudah dipakai oleh she does. Ingat, khusus untuk she, he, it. Hati-hati untuk subjek she, he, it. Oke, untuk membuat kalimat pertanyaan, tempatkanlah does di depan baru subjeknya. Apakah dia bekerja di hotel? Does she work in hotel? Ya. Kalau jawaban pendeknya nanti yes, she does, atau no, she doesn't. Ingat, does ditambah not disingkat dengan doesn't. Dan ini harus disingkat jawabannya. Bukan yes, she does not, tapi bukan no, she does not, tapi no, she doesn't. Oke. Tapi kalau yes, yes, she does. Itu untuk kata kerja. Kita lanjut yang pakai do ya. Yang does tadi untuk she, he, it. Kalau do dipakai I, you, they, we. Oke, ya. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Ini ada kata kerja go. Berarti kita membutuhkan kata bantu do untuk membuat kalimat negatif dan pertanyaan. Do not go. I do not go to school every day. Saya tidak. Jadi harus ada do not-nya. Bukan I not go, tapi I do not go. Ini juga bukan she not work, tapi she does not work. Ya, contoh yang ketiga, they cook rice every morning. Karena di sini ada kata kerja, berarti kita membutuhkan do not di sini. Kenapa bukan does not, sir? Ingat penjelasan saya. I, subjek I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, atau kita, itu menggunakan do, bukan does. Does dipakai untuk she, he, it. Ingat, karena untuk membuat kalimat positifnya kata kerjanya ditambah s atau s untuk she, he, dan it. Oke. Nah, lihat di sini perubahannya guys. Karena di sini I kalimatnya kalau bertanya gak mungkin kita menanyakan diri sendiri. Jadi di sini gantilah I menjadi you untuk membuat pertanyaan. Seolah-olah orang lain yang bertanya kepada kita. Contohnya gini, saya pergi sekolah setiap hari. Saya tidak pergi ke sekolah tiap hari. Ini kata negatifnya. Kalau pertanyaan, masa kita tanya sendiri? Apakah saya pergi ke sekolah tiap hari? Bukan. Ini seolah-olah orang lain yang bertanya. Apakah kamu? Do you? Jadi untuk subjek we nanti dan we dan I itu nanti untuk membuat pertanyaan pakailah you. Seperti seolah-olah orang lain yang bertanya kepada kita. Ingat ya. Jadi bukan do I go to school every day? Bukan. Seperti masa kita menanyakan diri sendiri ya. Seolah-olah orang lain yang bertanya kepada kita. Jadi you ini adalah ganti dari I. Nanti jawabnya tetap I. Yes I do atau no I don't. Ingat, do, don't. Di sini singkatan do not itu don't. Jadi nggak boleh no I do not. Tapi disingkat no I don't. Ini juga no she doesn't. Bukan no she does not, tapi doesn't. Ini disingkat ya. Oke. Ya, untuk yang ketiga saya pakai they di sini tetap seperti I, you, they, we. They do not. Di sini juga do. Oke. Jadi saya jelaskan lagi untuk she, he, it itu memakai kata bantu does. Untuk membuat negatifnya does not. Setelah itu ditambah kata kerja seperti ini, does not work. Kalau untuk membuat pertanyaan, tempatkanlah does di depan. Ya, apakah dia bekerja di sebuah hotel? Yes, she does atau no, she does. Oke. Nah, itu contoh untuk yang verb. Kita masuk ke yang non-verb. Ingat, kenapa disebut non-verb? Karena setelah to be ini tidak ada kata kerja, atau di kalimat ini tidak ada kata kerja. Jadi kita membutuhkan to be. To be kita sudah diajarkan kemarin kalau yang is dipakai untuk she, he, it. She is, he is, it is. Kalau am hanya dipakai untuk I am. Hanya I yang menggunakan am. Sedangkan are dipakai untuk you are, we are, they are. Jadi are dipakai untuk you, they, we. Am dipakai untuk I. Is dipakai untuk subjek she, he, dan it.
Nah, ini gampang. Kita tidak perlu lagi do dan does karena di sini sudah ada to be. Jadi jangan bingung-bingung. Kita kalau melihat di sini ada kata kerja di kalimat positifnya, kita menggunakan do and does untuk membuat kalimat negatif dan pertanyaan. Ya, yang memang harus dipahami setelah subjek baru ditambah does not baru kata kerjanya. Kalau untuk membuat kata pertanyaan, does-nya ditaruh di depan, baru subjek baru kata kerja. Does she work? Jangan malah she does work, bukan. Does, did, does do, kalau di depan itu pertanyaan. Jawabannya nanti ya atau tidak. Ya. Do you, does she, do they, do we, does he, does it, does Mario, does Rebecca. Tapi di sini untuk menanyakan kata kerja. Ya, kita hanya berfokus untuk di sini adalah untuk membantu membuat kalimat negatif dan pertanyaan. Pakailah do untuk subjek I, you, they, we, does untuk subjek she, he, it. Kita masuk ke sini sekarang. Maria is my sister. Maria adalah kakakku. Lihat di sini nggak ada kata kerja, yang ada kata benda. Makanya kita menggunakan to be. Jadi nggak boleh Maria my sister, tapi Maria is my sister. Bagaimana membuat kalimat negatifnya? Gampang banget. Ketika di sini sudah ada to be, tempatkan not setelah to be. Maria is not my sister. Sama dengan posisi di sini untuk membuat pertanyaan. Kalau ini do and does untuk kata kerja ditempatkan di depan, ini to be-nya juga tempatkan di depan untuk membuat pertanyaan. Begitu juga dengan menjawabnya, ya she is, no she isn't. Isn't ini singkatan dari is not, tapi disingkat isn't. Ini juga. Tapi khusus untuk I nggak boleh amn't ya. Khusus untuk to be I nggak boleh disingkat amn't, tapi harus dipisah. No, I'm not. No, I am not. Yes, I am. No, we aren't. Aren't singkatan dari are not. Yes, we are. Jadi ingat, bedakanlah kalimat verb dengan kalimat non-verb. Saya ingatkan, di sini verb, lihat setelah subjek, makanya saya bikin di sini subject plus verb one. Tetapi ingat, saya taruh di sini s dan es, tapi untuk subjek she, he dan it, kata kerjanya ditambah s atau es. Oke. Nah, untuk membuat kalimat negatif untuk subjek she, he dan it, tambahkanlah does not sebelum kata kerjanya. Tidak bekerja, ya. Kalau tidak minum, does not drink, does not buy, tidak membeli. Nah, contohnya, pokoknya yang penting harus ada does not dulu baru kata kerjanya. Untuk subjek she, he, it. Untuk subjek I, do, I, you, they, we, pakailah do not. Ya. Untuk ini yang non verb pakailah to be. Ingat, to be is dipakai untuk she, he, it. Am dipakai untuk I, or dipakai untuk you, they, we. Ya. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini nanti bisa memahami membuat kalimat negatif dan pertanyaan dan cara jawabnya, ya. Oke, jadi biasanya di buku-buku tugas kita, di buku paket biasanya kita disediakan kalimat positif, nanti kita disuruh membuat kalimat negatif dan pertanyaan, ya. Oke, mudah-mudahan sudah paham untuk simple present. Nanti kita lanjut mengenai simple past tense. Terima kasih.